Ada banyak cara untuk memperbanyak anggrek. Selain dari split batang, bisa juga dari pemisahan keiki atau tunas anggrek yang tumbuh dari bagian atas. Cara memisahkannya cukup mudah. Kita tinggal siapkan pisau atau alat potong, gunting atau apa aja. Penggunaan alat potong usahakan yang steril untuk meminimalisir resiko busuk pada batang ini pasca potong. Biasanya kalau di area yang luka itu rawan terkena infeksi bakteri atau jamur, jadi usahakan alat potongnya yang steril. Udah, ini aja. Kalau tidak ada alat potong yang steril, jangan memaksakan dengan alat potong yang tidak steril. Kalaupun tidak ada, lebih baik dipotek aja langsung daripada pakai alat potong yang tidak steril. Mending langsung aja dipotongin gini. Cuman memang harus hati-hati. Nah, seperti ini aja cukup. Kalau tidak ada alat potong, tapi lebih bagus dengan alat potong, bekas lukanya bisa lebih rapi. Seperti ini bisa lebih rapi. Kalau tanpa alat potong ya seperti ini kurang lebih. Setelah dipotong, kita tutup lukanya. Untuk penutup luka, ini kan ada bekas luka di sini. Lukanya harus ditutup. Kalau nggak ditutup rawan terkena infeksi jamur, rawan busuk di sininya. Apalagi di musim penghujan seperti sekarang ya. Untuk daerah Indonesia sekarang lagi musim penghujan, jadi beresiko busuk. Salah satu trik yang paling cepat untuk penutup luka, saya pakai ini lem super, lem instan. Ini paling mudah, paling gampang ya didapat di warung-warung terdekat juga pasti ada untuk lem seperti ini. Mereknya macam-macam, boleh apa aja, yang penting intinya lem. Kalau nggak ada lem bisa pakai fungisida. Ini bisa pakai fungisida tepung ditetesin di sini, atau pakai lilin juga bisa, lilin cair ditetesin. Tapi lebih gampang pakai ini sama lilin ya. Bisa, ini lebih mudah didapat di mana aja ada, tinggal ditetesin. Jangan terlalu banyak, sedikit aja, yang penting bekas lukanya ketutup. Dan ini sangat cepat keringnya, penutupannya cepat, jadi efektif kalau untuk penutup luka. Nah, udah seperti ini aja cukup. Ini yang satu lagi udah saya rapikan bekas lukanya sini nih, tetesin aja, jangan terlalu banyak, sedikit aja supaya menutup bekas luka aja, jangan ke yang lain. Udah cukup. Ini cepat, langsung kering, sebentar aja langsung kering karena ini lemnya lem instan, udah dirancang seperti itu. Ini udah kering. Kalau udah seperti ini, kita siapkan vitamin B1, larutan vitamin B1. Setelah keikinya kita tutup dengan lem dan kering, siapkan air bersih dan vitamin B1 untuk tanaman. Untuk mereknya boleh apa aja, yang penting vitamin B1 untuk tanaman. Ini fungsinya agar tidak stres, untuk meminimalisir resiko stres pasca split. Semua tanaman kalau habis split pasti stres. Untuk meminimalisir efeknya kita pakai ini vitamin B1 untuk tanaman. Dan dosis dan aturannya harus sesuai dengan merek masing-masing ya. Beda merek biasanya beda dosisnya. Dan untuk dosisnya bisa dibaca aja di sini, di label yang tertera di kemasan. Nah, ini dosis dan aturan pakainya dibaca dulu, sesuaikan dengan dosis dan aturan pakai untuk masing-masing kemasan. Oke, lanjut. Airnya usahakan air bersih biar aman. Dan rendam sebentar. Gak perlu terlalu lama, emang jangan terlalu lama ya kalau untuk merendam begini. Kalau terlalu lama bisa busuk. Ini sebentar aja, sekitar 2 menit ke cukup, atau 1 menit juga cukup. Lalu siapkan media tanamnya dan potnya. Untuk pot boleh apa aja, ini kebetulan ada tempat pensil, saya bikin pot pakai ini ya, pakai tiang penyangga agar tidak goyang nantinya. Untuk media tanam anggrek dengan tipe epipit bisa pakai arang, sabut kelapa, kulit kayu, atau apa aja, akar pakis juga bisa, atau ditempel di papan pakis boleh. Untuk anggrek tipe epipit saya pakai arang paling bawah, sama ini nih sabut kelapa.
Kenapa saya suka sabut kelapa? Karena ini lebih bagus menyerap airnya, jadi bisa menghemat waktu untuk menyiram. Karena saya malas menyiram asli. Kalau pakai ini aman, tidak disiram 2 hari masih aman. Soalnya masih ada air di sini di sabut kelapa. Nah, segini aja cukup, jangan terlalu padat untuk penanam anggrek epipit karena dia membutuhkan sirkulasi udara yang bagus. Kalau terlalu padat, sirkulasi udaranya kurang bagus dan itu kurang bagus juga untuk perkembangan akar anggrek. Setelah kita simpan media tanam ke dalam pot, kita angkat anggreknya dan tanam di sini. Tanamannya jangan terlalu dalam. Kalau misalkan akar seperti ini jangan kekubur, dan usahakan bekas lukanya jangan terkubur biar dia terkena angin ya, terkena udara, biar lebih aman. Seperti ini aja cukup, dan ikat, jangan lupa diikat. Dan ini pentingnya tiang seperti ini untuk menyangga sementara anggreknya belum besar dan akarnya belum jalan, jadi dia tetap diam di tempatnya. Kalau misalkan gak dipesangga begini, akar-akar barunya bisa putus, atau kalau gak putus dia terhambat pertumbuhannya karena terganggu. Kalau seperti ini yakin aman, akar barunya bisa berkembang dengan bagus. Supaya tetap diam karena dipesangga nih, diikat sama tiang penyangga. Dan ini juga sama, seperti ini aja cukup. Kita tempel di sini. Udah jadi seperti ini, dan tempatkan di tempat yang teduh ya untuk sementara waktu. Ini bisa digantung. Kalau seperti ini kan udah saya modif, nanti digantung. Jangan terlalu panas dulu, biarpun anggrek dendrobium bisa full sun full rain, tapi kalau pasca seperti ini usahakan tempatkan di tempat yang teduh dulu, tempat yang tidak terkena sinar matahari secara langsung ya, tapi tetap ada cahaya yang terang tentunya, cuman tidak langsung. Siram dan tempatkan di tempat yang teduh. Untuk penyiraman selanjutnya disesuaikan dengan kondisi media tanam, jadi jangan terlalu sering juga disiram. Kalau media tanam masih basah gak perlu disiram. Untuk penyiraman jadi gak ada patokan harinya, cek aja ini kondisi media tanam. Kalau masih basah jangan disiram. Udah seperti itu aja. Nanti biasanya kalau tidak stres, dalam 1 bulan dia udah seperti ini. Ini akar barunya udah keluar lagi. Akar lamanya di bawah ya, yang seperti ini di bawah. Nanti akar barunya keluar lagi. Ini udah mulai keluar 1 bulan pasca split dari keki. Ini juga dari keki asalnya. Kalau tanpa akar itu bisa juga, cuman emang agak lambat pertumbuhannya. Ini yang tanpa akar. Saya split tanpa akar, bisa nemu akarnya, cuman memang kisut, daunnya kurang bagus, dia mengkerut begini. Kalau dengan akar itu lebih bagus. Kalau dengan akar seperti yang ini sama seperti yang ini, dengan akar udah keluar akar, dia agak layu lur daunnya langsung bagus. Dan untuk tunas pucuk, untuk pucuk yang muda seperti ini bisa berkembang. Kalau gak stres ini bisa berkembang, tapi kalau stres dia stagnan. Nah ini juga tidak berkembang, seperti gini aja dari awal saya potong kalau tanpa akar. Jadi sebaiknya untuk split keki tunggu dulu sampai berakar, itu lebih aman. Tanpa akar pun bisa, tapi memang resikonya kisut dulu sementara waktu. Nanti dia lama kelamaan bagus juga yang ini, cuman lebih lambat nantinya ya. Bagusnya seperti ini, nanti perkembangannya lebih bagus, tinggal dipupuk. Kalau seminggu pertama biasanya saya kasih B1 aja dulu, nanti minggu kedua baru saya kasih pupuk. Ketika akar udah mulai jalan, akar-akarnya udah mulai aktif, saya kasih pupuknya, pupuk pertumbuhan, boleh dari merek apa aja pupuknya. 1 minggu sekali, tiap minggu kita pupuk. 1 minggu, 2 minggu pupuk kimia, yang ketiganya tanpa pupuk atau kasih pupuk organik. Pada beberapa anggrek dendrobium ada yang seperti ini, dia tumbuh dulu batangnya panjang, akarnya belakangan. Ini dendrobium nobile ya, dendrobium nobile. Tapi ada juga yang seperti ini. Nah ini akar duluan, tunas belakangan, jadi akarnya lebih cepat daripada pertumbuhan tunas. Awalnya titik, cuma 1 titik,
sekitar setengah senti dia udah keluar akar. Kalau nobile dia agak panjang dulu sekitar 10-15 cm baru keluar akar. Kalau yang ini dari setengah senti aja dia udah keluar bakal akarnya. Tadi ini udah sekitar 5 cm kurang lebih ukuran tunasnya, akarnya udah segini. Kalau seperti ini tunggu aja dulu agak besar plannya biar aman. Kalau sebesar ini bisa, cuman harusnya atau sebaiknya potong dengan batangnya. Kalau untuk tunas masih kecil seperti ini ya, tunasnya masih kecil, terpotong di sini aja sama batangnya biar ada cadangan makanan untuk tunas yang ini, soalnya tunasnya masih sangat kecil. Kalau dipaksa kita potong semua, khawatirnya dia kurang berkembang, kurang bagus perkembangannya. Jadi dibawa dulu aja ininya, batang lamanya, potong di sini, lalu tanam seperti tadi. Jadi mudah banget kalau untuk penanaman anggrek, gak susah, yang penting bersabar aja dan telaten ya tentunya. Kesabaran juga, kita harus amati perkembangan anggrek kita, dia pengen apa, pengen pupuk atau pengen disiram atau pengen apa aja, tergantung kondisi angreknya ya. Kita lihat dari kondisi angreknya, kita bisa memberikan apa yang dia inginkan dan anggrek pun akan memberikan apa yang kita inginkan. Terima kasih dukungannya, tetap dukung terus Kebun Tetangga Channel dengan cara like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.